Selamat pagi teman-teman. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu di luaran sana. Oke, pagi ini kita akan membahas pertanyaan tentang Ntar. Kita lihat di ini ya, di YouTube Studio dulu, di komentarnya banyak banget. Tuh ya. Banyak banget nih kolom komentar. Disinilah saya tampung semua komentar kalian di handphone ini nih. Handphonenya cuman Realme doang. Oke, kita lanjut ke pembahasannya tentang rampas piyik. Setelah rampas piyik, kinerjanya berubah. Ini banyak. Berubahnya dalam hal apa? Biasanya yang saya tahu perubahan kinerja piyik saat setelah rampas biasanya kestabilan kurang, sprint atas kurang, sisi penyelesaian akhir kurang. Perubahannya seperti itu biasanya. Cuma kalau untuk tambahan perubahan yang lain panjang nanti disebutin di sini. Jadi ringkas saja di sini. Selamat pagi, salam merpati lovers Indonesia. Semoga sehat selalu di luaran sana, beraktivitasnya lancar tanpa hambatan, dan saat ngelopnya tanpa hambatan, tanpa hilang merpatinya. Oke, lanjut ya. Sebelum kita lanjut video tentang pembahasan merpati piyik yang setelah rampas berubah kinerjanya dari CC, dari sprint terbang sampai penyelesaian akhir. Jangan lupa pesan saya, hilangkan kalimat senior dan junior, itu paling penting. Dan yang kedua, kita saling berbagi, itu wajib, berbagi ilmu. Berbagi ilmu dan pengalaman. Yang ketiga, untuk penonton baru, selamat datang di channel full dengan Mas Hal ini, dan jangan lupa subscribe, like, and komennya. Untuk penonton lama, terima kasih banyak, tanpa kalian channel ini nggak ada apa-apanya. Jadi channel kita makin maju, saling sharing, jangan lupa. Seperti pesan saya, per 5.000 subscribe, ada giveaway. Semoga di antara kalian ada yang rezekinya bagus ya, kebagian giveaway-nya. Yaudah deh, kita lanjut ke pembahasan yang tadi, ke pertanyaan tentang merpati piyiknya setelah rampas berubah kinerjanya. Yang tadinya tinggi stabil jadi 3/4 terbangnya. Yang tadinya sering ninggalin lawan saat piyik dilatih, sekarang setelah rampas justru malah ketinggalan, kadang ngintilin lawan. Lalu yang biasanya sebelum rampas piyik saat dilatih CC-nya bagus, tahu-tahu setelah rampas kedua atau ketiga CC-nya berkurang, bahkan habis, jatuhnya seperti daun kering satu lembar yang turun. Biasa, wajar. Itu wajar. Karena kita kurang paham aja. Bukannya nggak ngerti, kurang paham aja dikit. Jadi di sini kita pecahkan. Pertanyaan seperti itu yang akan kita bahas. Yang pertama, permasalahannya, biar tahu solusinya. Seperti pembahasan biasa, yang saya salahkan adalah terlalu mudah melatih merpati piyik. Terlalu mudah menjodohkan merpati piyik. Itu yang pertama. Yang kedua, terlalu dipaksakan pelatihan piyik. Jadi saat piyik terlalu muda, saat kita ingin melatih dia sebagai calon player itu terlalu dipaksakan, terlalu dijor, kalau menurut saya. Selain ketiga, pada betina. Betina itu harus wajib bertelur. Harus rutin bertelur, jadi memang harus rutin. Jangan ngacak. Kadang nggak tentu nanti nelornya, jadi kita harus ada setelan. Untuk teman-teman yang udah biasa main merpati di luaran sana pasti tahu setelannya gimana. Makanya si merpati betina itu wajib rutin bertelur. Dengan alasan apa? Dengan alasan si merpati jantan yang playernya atau calon player yang kita latih itu biar lebih bisa fokus dan memiliki waktu istirahat yang cukup. Itu paling penting. Yang keempat, kesalahannya karena nge-push terlalu berlebihan dengan alasan agar cepat jadi, tetapi tidak memikirkan asupan gizi pada si merpati tersebut. Kalau kita mau merpati kita bertenaga saat kita melatihnya ekstra, kita harus memperhatikan pakannya, asupan gizi yang dia terima untuk tubuhnya. Jadi kalau asupan gizinya tercukupi, segala vitaminnya tercukupi dari pakan, suplemen, atau vitamin, kalaupun kita mau jor, kita mau push di lapangan saat kerja, atau saat dia sanggan, saat dia keket, itu nggak ada masalah, itu nggak akan mengurangi tenaganya. Kalau memang tercukupi, tapi umumnya hampir 100% vitamin,
gizi yang diperlukan saat mengeluarkan tenaga yang ekstra saat pelatihan itu sebagai pemilik nggak akan pernah mengetahuinya. Itu menurut saya. Jadi nggak terlalu peduli. Padahal itu penting banget. Dan kesalahan yang terakhir itu perawatannya kurang maksimal, kurang paham, atau kurang mengerti lah. Jadi perawatannya ya segitu-gitulah. Karena dengan alasan sibuk atau memang masih kurang paham, ya umum seperti itu umum. Yang pertama, harus kita utamakan kualitas. Urusan kalau kita lomba terus kita menang itu risky. Yang penting kualitas. Kalau kualitasnya nggak ada, gimana mau menang? Itu logika. Itu pemikirannya secara logika aja. Yang penting kualitas nomor satu. Dan yang harus teman-teman lakukan setelah pembahasan yang beberapa pokok pertama itu kesalahan. Nah, di sini yang harus kita lakukan. Tahap selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kalau memang merpatinya sudah terlanjur kejadian seperti itu setelah rampas piyik, setelah 2 kali rampas atau 3 kali rampas dia memiliki masalah seperti itu dengan kinerjanya yang berubah yang kurang maksimal, yang pertama dilakukan adalah istirahatkan merpati calon player atau player tersebut selama 4 giringan. Ingat 4 giringan, 4 giringan berarti 2 bulan. Istirahatkan bukan berarti nggak dicabut telurnya, tetap setelannya tetap dicabut telur seperti biasa. Mau disetel B silahkan setel B, mau disetel A silahkan disetel A. Tetap cabutan telur seperti biasa, dengan kata lain istirahat ini tidak dimainkan di lapangan. Jadi dengan tujuannya untuk pemulihan tenaga. Ini untuk pemulihan tenaga tahap awal. Lalu tahapan berikutnya harus dilakukan latih ulang sampai benar-benar maksimal fokus ke betina. Dengan alasan apa? Dia bisa fokus ke betina dan maksimalkan pelatihan itu terfokus pada pencarian tenaga. Terfokus pada pencarian tenaga, bukan terfokus pada menempuh trek jarak jauh, enggak. Fokus ke tenaga, nggak perlu jauh, cukup 300 meter itu udah cukup jauh untuk mencari tenaga, atau 500 meter itu udah cukup jauh untuk mencari tenaga. Nggak perlu dilepas di start jarak sampai 1 kilo, misalnya pelepasannya 1 kilo, nggak usah dilepas di 1 kilo walaupun dia sudah pernah start, udah sering start di situ, cukup 500 meter aja, jadi setengah lapangan udah. Fokus aja ke situ. Dan kalau memang jarak tempuh lapangannya 800 meter berarti sekitar 400 meter. Setengah dari jarak start kita harus wajib melatihnya seperti itu agar apa? Agar tenaganya pulih kembali. Fokus ke pemulihan tenaga. Agar apa? Yaitu agar kembali lagi kinerjanya seperti awal yang kita inginkan. Dan soal permasalahan betina tadi, ini wajib. Betinanya wajib rutin nelor dengan alasan sudah saya sebutkan di poin awal-awal tadi. Teman-teman paham lah ya. Dan kalau teman-teman nggak sabar melatihnya bang, nggak sabar melatihnya om, nggak ada waktu terlalu lama om, silahkan. Kalau mau Anda melatih dengan cepat, agar si merpatinya cepat dapat tenaga, dengan alasan tidak terlalu memakan waktu, tapi Anda semua wajib memperhatikan asupan vitamin dari pakan, gizi, segala macam. Apa sanggup? Ayo, itu. Jadi kalau memang pakannya sudah ekstra, kandungan gizi yang sudah diberikan sudah ekstra untuk si merpati yang kita latih tersebut, lalu vitaminnya sudah ekstra kita berikan si merpati tersebut dan sudah cocok beradaptasi di tubuh si merpati tersebut, kita boleh-boleh aja melakukan push secara ekstra, ngelop secara ekstra, agar dengan tujuan apa? Tadi awalnya untuk menghemat waktu, agar lebih cepat, dengan alasannya seperti itu, atau nggak sempat melatihnya kalau terlalu lama. Nah, yang penting penuhi semua kebutuhan gizi, protein, vitamin pada si calon merpati player yang kita latih yang memiliki masalah tersebut. Silahkan. Tapi sih menurut saya agak susah sih. Agak susah untuk memenuhi semua kebutuhan kesehatan merpati dari vitamin, suplemen, gizi yang memang harus cukup-cukup ekstra ya.
Intinya kalau semua vitamin, protein, gizinya sudah lebih tercukupi di tubuh si merpati, kita bisa secara ekstra ngepusnya atau ngelatihnya. Itu aja sih, sebetulnya mudah, cuma perlu perhatian khusus aja untuk teman-teman. Lebih fokus aja deh kalau ngelatih merpati sih kalau pesan saya. Sepertinya video pagi ini udah cukup sampai di sini ya, karena terlalu panjang lebar nanti teman-teman bisa bosen ngeliat muka saya. Tapi untuk ilmu jangan bosen-bosen ya, kita saling sharing aja. Untuk penonton baru, terima kasih banyak sudah menemukan channel full dengan masalah ini dan kita saling sharing. Tetap pesan saya, hilangkan kalimat antara senior dan junior. Dan untuk penonton lama, terima kasih banyak sebanyak-banyaknya karena kalian. Kita sama-sama maju, kita sama-sama memiliki pengalaman, bertambah ilmu, bertambah pengalaman tentang merpati kolong, merpati bebas, atau merpati tomprang, atau merpati balap. Terserah, selama itu masih di jalur merpati. Oke, semoga sehat selalu di sana. Jangan lupa subscribe, like, and komennya untuk penonton baru. Dan penonton lama, semoga betah. Sehat selalu di sana. Salam merpati lovers.